wabarakatuh. Nama saya Mega Karlina Agustin. Di sini saya dengan rekan saya bernama M.A.D. Pangestu akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, kelompok 4, tentang pemikiran Ibnu Khaldun, makroekonomi dan pajak. Ibnu Khaldun, perdagangan internasional, konsep uang dan mekanisme harga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang makroekonomi dan pajak. Konsep ekonomi makro Ibnu Khaldun yaitu konsep ekonomi barter. Konsep ini dilakukan manusia sebelum adanya konsep ekonomi uang. Konsep ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan yang bersifat barang pelengkap. Juga memenuhi kebutuhan pokok, makanan, dan pakaian, serta kebutuhan lainnya yang mendesak. Konsep pajak menurut Ibnu Khaldun. Konsep pajak ini menurut Ibnu Khaldun adalah tanggungan-tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai syariat Islam seperti zakat, pajak bumi, dan pajak kepada yang digunakan untuk pembangunan suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran pajak yaitu kondisi politik suatu negara ataupun kerajaan. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga, kondisi intelektual. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama M.A.D. Pangestu. Kepada M.A.D. Pangestu, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Mega Karlina. Perdagangan internasional dan konsep uang, mekanisme harga menurut pemikiran Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, perdagangan adalah usaha untuk mengembangkan harta dan membeli barang dagangan dengan harga murah dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Menurut Ibnu Khaldun, harga jual yang lebih dengan harga pembelian itulah yang disebut keuntungan. Dan orang yang mengusahakan menguntungkan adalah dia yang membeli barang dagangan dalam jumlah yang besar kemudian menjualnya di saat harga barang dagangan itu melonjak, atau membeli barang dagangan lalu menjualnya di daerah atau negeri yang berbeda. Perdagangan menurut Ibnu Khaldun adalah usaha untuk mengembangkan harta dengan membeli barang dengan dagangan harga murah dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Pengembangan harta seperti ini memang semua konsep perdagangan seperti itu. Tetapi bila ditinjau dari sudut konvensional saja, karena aspek materilah yang menilai seseorang sukses dalam perdagangan. Mekanisme pengawasan pasar menurut Ibnu Khaldun. Menurut pandangan Ibnu Khaldun, yang diperlukan adalah suatu regulasi secara benar serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif dan adil demi terwujudnya pasar yang normal. Sifat produktif itu hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna terbentuknya pasar yang adil. Dengan demikian, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.